Selamat pagi dan salam bagi kita. Mengawali aktivitas kita hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus? Doa dan harapan kami, semuanya dalam keadaan baik hari ini. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo hari ini, 4 Mei 2022, dari 2 Korintus 1 ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami. Dalam bahasa Batak dikatakan, saut dohami di palua, laos paluonna do sian hamatean nasai jorbuti. Tu ibana do makirim rohanami paluonna nang tujuluanon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak mungkin dapat memahami makna dan keberadaan hidupnya kecuali ia kembali kepada sumber pemahaman itu, yaitu Allah. Dengan mengambil sudut pandang Allah dan firman-Nya, manusia dapat mengerti tentang keberadaannya secara benar. Dengan cara itulah, pembaharuan dan pemulihan hidup dapat terjadi, yaitu pemulihan hubungan dengan Allah melalui Kristus yang telah putus karena dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, setiap aspek kehidupan manusia berbeda jauh dari kehendak Allah. Dosa telah membuat moral manusia menjadi bobrok dan mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah dan kuasa atas ciptaan lainnya. Namun Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah mempunyai rencana besar untuk memulihkan manusia, yaitu dengan cara mengutus anaknya Yesus Kristus. Oleh kematiannya yang sangat mengerikan, lalu ia dikuburkan, kemudian bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Semuanya itu dilakukannya dengan taat kepada Bapa. Karena itu, Tuhan Yesus sudah, sedang, dan akan terus menyelamatkan kita dan semua orang percaya dari waktu ke waktu sampai akhir zaman ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam suratnya ke jemaat Korintus ini, Paulus mengalami penderitaan. Di dalam penderitaannya, Paulus mengalami banyak berkat rohani. Ia belajar mengandalkan kekuatan rohani, bukan jasmaninya. Ia juga makin memusatkan perhatian kepada harapan surgawi. Penderitaan yang dia alami karena iman kepada Kristus bukanlah kutuk, tetapi menjadi berkat bagi dia. Dalam penderitaannya, Paulus mempercayakan dirinya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Paulus berharap bahwa Allah akan menyelamatkannya. Meskipun Paulus menyadari bahwa penderitaan yang dia alami adalah untuk kepentingan jemaat di Korintus, karena melalui penghiburan yang dia terima dari Allah, Paulus menjadi sanggup untuk menghibur mereka yang sedang menghadapi penderitaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang sudah menerima penyelamatan dalam Kristus perlu terus-menerus memahami pokok-pokok iman melalui pengajaran yang diperoleh dalam pemberitaan firman. Hanya dengan setia mendengar dan memahami firman, itulah kita makin bertumbuh dalam kedewasaan iman dan pengetahuan yang benar mengenai anak Allah itu. Kita bersyukur kita boleh menyaksikan
bagaimana Tuhan berkarya melalui pengalaman hidup kita. Meskipun banyak pergumulan yang kita hadapi, seharusnya bukan menjauhkan kita dari Allah, melainkan membawa kita lebih dekat kepadanya. Kita percaya Ia adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang memberi pertolongan dan kekuatan lebih dari apa yang kita pikirkan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi pertolongan bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Oleh kematian dan kebangkitan-Mu, kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Berkatilah jemaat-Mu yang beraktivitas hari ini. Lindungi dan sertai hidup mereka. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkatimu.